Untuk membahas seberapa efektif kebijakan jalur ekspor satu pintu ini terhadap iklim investasi, daya saing industri tambang hingga tata kelola ekspor nasional, sudah bergabung bersama kami Ardi Ishak Kosen, Ketua Bidang Hubungan Industri dan Asosiasi Industri Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi). Pak Ardi, selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya? Sehat. Sehat, baik ya tentunya. Pertama saya ingin minta tanggapan Perhapi dulu soal kebijakan terbaru ekspor satu pintu melalui BUMN PT Danantara Sumber Daya Indonesia ini, yang akan dimulai tahap pertamanya di bulan depan ya, 1 Juni begitu ya. Tanggapannya seperti apa Pak? Jadi ya, ini adalah hal yang baru ya bagi kami di industri pertambangan. Karena selama saya berkarir di industri pertambangan dalam lebih dari 25 tahun, model bisnis seperti ini baru muncul sekarang nih. Jadi ekspor satu pintu. Jadi kami semua di industri pertambangan tuh masih menanti-nanti bagaimana juklaknya, bagaimana implementasi dari regulasi ini akan diterapkan di lapangan. Karena bagi kami itu kan yang penting itu operasional dapat berjalan lancar, penjualan juga dapat terjadi dengan baik, buyer juga senang dengan hasil transaksi yang kami lakukan. Jadi kami semua di industri batubara masih menanti nih. Karena regulasinya juga belum keluar, juklaknya juga belum keluar, yang baru keluar waktu kemarin disampaikan di pidato Pak Presiden adalah jadwal ya. Jadwal, jadi per 1 Juni akan ada mulai pelan-pelan transisi, 1 September transisi lagi, dan nanti di full operasinya nanti di awal Januari 2027. Itu yang baru kami tangkap, baru sampai di situ. Oke, kebijakan ini kan bertujuan untuk menekan praktik under invoicing dan juga mencegah kebocoran larinya devisa kita begitu ya. Nah, apakah para pelaku industri memahami urgensi dari tujuan pemerintah? Sebenarnya kalau kita lihat di industri batu bara terutama ya, spesifik industri batu bara, sebenarnya masalah under invoicing itu sebenarnya sudah bisa ditepis ya, bisa kami tepis. Karena apa? Di industri batu bara kita sudah mengenal sejak beberapa tahun yang lalu sudah ada sistem. Jadi di Kementerian SDM, Direktorat Jenderal Minerba, Mineral dan Batubara, mereka sudah menerapkan suatu sistem yang terintegrasi. Jadi misalnya ada namanya kita kenal dengan Minerbawan dan dulu ada Modi Minerbawan, terus ada Cimbara. Jadi semua kegiatan aktivitas dari pemegang konsesi batubara itu wajib dilaporkan dalam bentuk RKAB kan, dilaporkan RKAB seperti yang kemarin isu RKAB dipotong dan sebagainya, itu dilaporkan semuanya. Nanti setelah dilaporkan kegiatannya itu dipantau melalui suatu sistem. Jadi ketika dia melakukan pengapalan, dia mesti declare bahwa harganya juga harus sesuai dengan HBA. Kan kita sudah mengenal regulasi mengenai HBA. Dan pemerintah selalu mengenforce bahwa seluruh penambang batubara harus menjual batubara menggunakan standar harga yang sama, yaitu HBA. Nah dari situ kan kita udah ngelihat transparansinya kan. Kalau ada yang nggak mengikutin pasti akan ada koreksinya atau ada teguran dari pemerintah. Jadi sebenarnya kalau di industri batubara masalah transparansi itu sebenarnya sudah sangat clear ya. Nah dengan mekanisme yang sudah ada selama ini, nah tinggal masalah pengawasannya saja. Nah kami nggak tahu lagi nanti nextnya dengan adanya skema bisnis yang baru ini akan seperti apa. Terus terang kita masih berharap-harap nih dengan cemas tentunya. Kemudian optimisme bahwa skema ekspor satu pintu ini katanya dan tujuannya gitu fokusnya adalah untuk bisa memperkuat posisi tawar Indonesia di perdagangan komoditas global. Menurut Perhapi, apakah ini realistis tercapai? Kalau kita ngomong posisi tawar, ya pasti. Dengan Indonesia merupakan eksportir batubara terbesar di dunia ya saat ini. Posisinya itu cukup besar. Tahun lalu kita ekspor sekitar 500-an lebih juta ton batubara ke seluruh penjuru dunia ya. Nah, kita menempatkan diri sebagai negara terbesar di eksportir. Dengan ini dikontrol oleh satu entity, tentu posisi tawarnya akan lebih besar lagi. Ya, tapi ada juga permasalahan yang akan timbul dari penerapan itu. Dan nanti kita bicara lagi bagaimana penerapan aktual di lapangan. Karena kalau kita tahu pemegang konsesi batubara di Indonesia itu ada sekitar, kalau yang tercatat itu ada 800 konsesi, jumlah konsesi di Indonesia. 800 jumlah konsesi di Indonesia. Artinya nanti apa? BUMN ekspor ini harus berkontrak dengan 800 perusahaan pemilik konsesi batubara di Indonesia. Masing-masing perusahaan itu memiliki jenis batubara yang beragam. Satu perusahaan bisa 3 atau 4 jenis batubara. Karena kan ini produk alam ya, jadi kita nggak bisa mengkontrol spesifikasinya. Jadi given dari alam, dengan variasi yang begitu besar, bagaimana nanti perusahaan BUMN ekspornya akan menghandle itu. Dan kita perlu juga catat bahwa
pelabuhan ekspornya, itu titik ekspornya banyak banget. Iya. Bayangin dari 800 perusahaan pasti memiliki pelabuhan sendiri-sendiri. Ada yang bergabung, ada yang ini, ada yang join dengan sesama penambang yang lain. Dengan titik pelabuhan ekspor yang mungkin jumlahnya lebih dari 200-300 titik, bagaimana Danantara bisa mengontrol itu? Nah ini juga pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang muncul di lapangan ya. Bagaimana efektivitas Danantara untuk menjalankan fungsi dan tugasnya seperti yang diinginkan oleh Bapak Presiden. Oke, jadi yang perlu di-highlight itu adalah prosesnya begitu ya Pak ya, prosesnya. Nah ada juga kekhawatiran bahwa prosesnya ini justru bisa jadi lebih panjang karena seluruh transaksi itu melewati satu pintu Danantara ini. Nah menurut Perhapi tantangan terbesar lainnya ada di aspek yang mana? Ya, karena otomatis administrasi. Karena kan kalau kita lihat pemilik batu bara ini adalah bukan pemilik ya, yang mengusahakan batu bara itu selama perusahaan-perusahaan yang tadi 800. Ketika dia harus bertransaksi dengan Danantara, berarti ada satu entiti lagi yang muncul, Danantara. Ketika ada serah terima barang dengan pemilik perusahaan konsesi dengan Danantara, pasti ada dokumentasi. Nanti dari Danantara ke pembeli akhir ada dokumentasi lagi. Nah ini kan berarti kan ada birokrasi yang bertambah panjang. Nah ini yang concern menjadi concern dari pelaku usaha. Selain itu juga masalah transparansi, harga tadi kan. Karena itu yang dengan banyak pihak yang terlibat, pasti transparansinya akan makin panjang rantainya. Nah ini gimana caranya mengatasi transparansi. Jadi meskipun nantinya sistem ekspor ini dibuat lebih terpusat, birokrasi, biaya logistik yang selama ini ya menjadi keluhan para pelaku usaha ya di industri ini belum bisa menjadi salah satu hambatan yang jadi solusi begitu. Iya, makanya kita masih menunggu juklaknya, aturan mainnya gimana gitu. Kalau kita berpikir secara logik tadi memang rantai birokrasinya menjadi cukup panjang, administrasi cukup panjang dan itu menyebabkan fleksibilitas ke market juga makin lemah. Kan ke market itu kan dinamis sifatnya ya. Kadang naik, kadang turun, kadang ada isu tertentu gitu. Belum lagi masalah logistik. Nah, logistik ini kan juga terkait dengan delivery batubara ini ke pembeli batubara. Bapak Ibu bisa bayangkan bahwa kita mengekspor sekitar tahun ini mungkin karena RKB dipotong, kita mengekspor sekitar 300 juta ton batubara. Itu kalau kita hitung jumlah kapal yang dibutuhkan untuk mengangkut batubara itu bisa sekitar 7.000, 8.000 kapal. Nah, bagaimana nanti perusahaan yang baru ini bisa menghandle logistik sebanyak itu? Dan urusan logistik ini juga bukan urusan sepele karena di dalamnya ada klausul seperti misalnya kalau demurrage, underperform, kapalnya telat datang atau barangnya telat nyampe gitu kan. Nah ini ada hitung-hitungan komersialnya, nah ini gimana caranya mengatasi itu. Belum lagi masalah hedging produk dari ini kan kadang-kadang ada perusahaan yang untuk mengamankan nilainya di masa depan mereka melakukan hedging. Nah ini gimana caranya mekanisme ini yang menjadi pertanyaan kalangan industri. Jadi dengan rentang waktu secara bertahap hingga nanti implementasinya secara full di tahun depan, ini sebetulnya waktunya mepet sekali. Karena banyak hal yang akan. Oke, baik, kita akan lanjutkan dialog kita semakin menarik. Pemirsa Nusantara Economic Update akan kembali sesaat lagi. Masih bersama kami di Nusantara Economic Updates dalam segmen Industri 360, pemirsa. Dan juga masih bersama kami Bapak Ardi Isyakosen, Ketua Bidang Hubungan Industri dan Asosiasi Industri Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia. Pak Ardi, kita lanjutkan kembali. Tadi di segmen sebelumnya, ini sebetulnya kalau kita melihat secara timeline, 1 tahun itu, kata Bapak, menurut Perhapi, itu sebetulnya tidak cukup. Agak mepet. Nah, mungkin bisa dijelaskan tuh Pak. Jadi gini, kalau kita benchmark ya, kita coba benchmark dengan entity yang sejenis di dunia. Nah, kalau kita coba benchmark, perusahaan yang baru ini nanti akan menghandle sekitar 300 juta ton ekspor batubara saja nih. Kita belum melihat komoditas lain seperti ferroalloy atau kelapa sawit ya. Hanya dari batubara saja. 300 juta ton sampai 400 juta ton itu volume yang cukup besar. Tidak ada perusahaan di dunia ini yang saat ini menghandle ekspor sebesar itu. Jadi kalau kita kumpulkan trader besar dunia, jadi ada beberapa trader dunia seperti Glencore, Trafigura, Vitol, itu raksasa trader di dunia yang membeli komoditas dari seluruh penjuru dunia. 3 perusahaan ini kalau digabung, itu volumenya tidak sebesar 300 gitu loh, jauh lebih kecil gitu. Jadi bayangkan perusahaan BUMN ekspor yang baru dibentuk beberapa waktu yang lalu harus menghandle volume transaksi yang cukup besar.
bahkan mengalahkan volume transaksi yang digabung dari beberapa perusahaan kelas dunia itu, digabung jadi satu. Nah, jadi kita bisa ngelihat bahwa infrastrukturnya belum siap nih dari perusahaan itu, gitu kan. Bagaimana dia bisa menghandle transaksi di seluruh penjuru Indonesia. Kan tadi saya jelaskan kan, kita ada 800 konsesi batu bara. Berarti ada 800 titik yang harus diawasin. Nah, masing-masing titik itu butuh perhatian logistik yang berbeda, spesifikasi yang berbeda. Dari kompleksitas yang terjadi di lapangan, rasanya waktu 1 tahun itu bahkan kurang dari 1 tahun ya, kalau kita ngomong 1 Januari itu kan dari sekarang ke 1 Januari kurang dari 1 tahun. Itu waktunya mepet sekali gitu. Oke, kurang dari 1 tahun saya ralat ya Pak ya, karena kita mulainya kan di Juni 2026, nanti fullnya di Januari 2027 ya. Jadi ini kurang dari 1 tahun ya, begitu mepet menurut Perhapi. Nah, terkait masa transisi ini, selain dari waktunya yang memang cukup singkat, adakah aspek lain yang juga perlu diperjelas lagi nih ya untuk pelaku industri? Kan tahap pertamanya adalah pelaku industri disebut untuk menyerahkan ataupun melaporkan kontrak-kontrak existing untuk direview lagi nih terkait pricingnya. Betul. Jadi ada satu hal lagi yang perlu diperhatikan, yaitu adalah menenangkan investor dan buyer. Karena di kami banyak pengusaha dan pelaku industri mendapat pertanyaan dari pembeli batu bara dari luar negeri, dari pemegang saham kami, dari investor yang menanamkan dananya atau investasinya di industri batu bara. Mereka mempertanyakan kebijakannya seperti apa, ke depan seperti apa. Dan ini tentu harus dijelaskan kan. Yang bisa menjelaskan kan bukan kami gitu loh kan. Tentu pemerintah harus bantu menjelaskan ke publik, keluar terutama ke pembeli di luar bahwa apa yang akan dilakukan oleh pemerintah selanjutnya gitu loh. Dan ini kita lihat kan impact-nya apa? Kita lihat kemarin ya ESG juga merah-merah semua. Terus emiten batu bara juga wah terjun bebas semua sekarang kan ininya kan harga sahamnya. Jadi ini menunjukkan bahwa sedikit ada ketidakpercayaan dari investor di luar mengenai kondisi industri, terutama industri pertambangan di Indonesia dengan adanya kebijakan yang baru ini. Nah ini kami harapkan pemerintah bisa turun tangan untuk dapat menjelaskan kebijakan-kebijakan ini keluar. Gitu. Tapi kalau kita lihat dari sisi lainnya, jika nantinya implementasi ekspor 1 pintu ini berjalan dengan lancar, apakah memang ini juga bisa mendukung program hilirisasi yang juga digaungkan oleh pemerintah? Oh bisa aja, bisa, memang bisa. Kalau itu kan karena ini kekuatan ekonominya menjadi kekuatan ekonomi yang besar ya. Tadi posisi bargainnya menjadi besar. Ya tentu dia bisa melakukan apa saja yang menjadi keinginan pemerintah, termasuk hilirisasi, bisa digalakkan. Itu memang nggak ada masalah. Cuma masa transisi ini yang perlu dipikirkan baik-baik, bagaimana kita bisa mencari solusinya, gitu, karena sehingga semua pihak dapat diuntungkan. Gitu. Oke, adakah mungkin masukan ataupun saran yang diberikan dari Perhapi terkait dengan masa transisi implementasi kebijakan ekspor 1 pintu BUMN ini nantinya secara full ya di Januari 2027? Ya, sementara kita masih menunggu Pak, juklaknya. Karena kan sampai hari ini juklaknya itu belum ada, peraturan teknisnya belum ada, bagaimana kita mengatasi hal ini. Dan sebenarnya kalau untuk maksud dan tujuan dari pemerintah adalah untuk transparansi proses dan tidak ada under invoicing, sebenarnya banyak cara yang bisa dilakukan gitu. Bukan hanya ini bukan satu-satunya cara untuk menjawab tantangan itu gitu loh. Kita bisa memperkuat pengawasan, kita juga bisa membuat suatu bursa komoditas gitu loh. Bisa aja DSI yang entity yang baru ini membuat bursa komoditas di mana para penjual batu bara, para pemilik batu bara wajib menjual produknya di dalam bursa itu, dan pembeli batu bara wajib juga membeli melalui bursa itu. Toh transparansi terjadi, semua under kontrol pemerintah. Jadi solusinya bukan dengan membentuk suatu hal bisnis model yang baru, tapi mencari cara agar ketemu jalan tengah gitu loh, di mana semua pihak juga merasa nyaman, investor asing juga nyaman, pembeli asing juga nyaman, dan hambatan-hambatan operasional tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya itu juga tidak terjadi gitu loh. Jadi mungkin harus dipikirkan lebih baik lagi bagaimana caranya mengatasi ekspektasi dari pemerintah untuk mengurangi under invoicing tadi. Nah ini kan yang menarik adalah PT DSI ini artinya nanti transaksinya ke buyer luar negeri ini pastinya melalui PT DSI ya? Iya. Apakah ini juga sedikit banyak mempengaruhi pola relasi dagang? Pasti. Saya katakan pasti karena apa? Namanya perdagangan itu adalah timbul karena kepercayaan kedua belah pihak. Si penjual percaya kepada pembeli, si pembeli percaya kepada penjual. Dan hubungan timbal balik itu maka terjadilah transaksi dagang, kesepakatan dagang dengan nilai tertentu ya. Nah, karena ini adalah entiti baru, tentu pembeli di luar, meskipun ini entitinya milik pemerintah ya. Nah, pembeli di luar kan juga masih ragu-ragu, karena ini kan
bisa dikatakan kita sebut sebagai state control entity gitu loh, karena kan milik negara, jadi kan state control entity. Misalkan teman-teman di pembeli di luar, mereka selalu dalam tanda petik ya, kalau ada pemerintah campur tangan, mereka pasti ngomong, wah ini bisa jadi ini ancaman buat barrier buat free trade. Gitu. Nah ini yang kayak isu-isu kayak gini ini juga timbul gitu loh, dan nggak mudah untuk bisa menjelaskan bahwa ini bukan free trade barrier. Ataukah ini free trade barrier? Nah ini kita nggak tahu gitu loh. Akan ada nggak pengaruhnya ke kontrak yang juga sudah existing? Walaupun pemerintah juga mengatakan bahwa akan menghormati kontrak yang memang sudah berjalan. Kalau kontrak sih nggak ada masalah Mbak, karena kan kontrak itu kalau di batubara maksimum memang jangka panjangnya setahun. Jadi kalau setahun kan pasti akan berakhir nanti di Desember gitu. Cuma pembicaraan untuk deal kontrak tahun depan itu udah mulai dari sekarang. Iya kan, karena kan kita kan perkembangan geopolitik terus dinamika pasar itu kan sangat cepat ya. Jadi mereka teman-teman udah mulai ada nih pembicaraan untuk negosiasi kontrak untuk tahun depan. Dan sekarang yang terjadi mereka nggak bisa melakukan itu gitu loh. Mereka nggak bisa melakukan diskusi dengan buyer. Karena apa? Buyer juga tahu per Januari nanti udah nggak bisa lagi dealing langsung dengan produser batubara. Mereka harus dealing dengan entity pemerintah. Sementara entity pemerintahnya juga belum set up. Nah ini gimana nih? Ada waktu yang bisa dikatakan di masa transisi ini bisa ada gap gitu loh. Nanti di awal Januari atau di Desember itu bisa jadi ada gap, dan itu pasti secara volume produksi atau volume ekspor kita bisa turun. Secara keseluruhan dampaknya akan berbeda nggak Pak ke mungkin pelaku usaha tambang yang lebih besar, yang menengah ataupun yang lebih kecil? Otomatis yang kecil yang lebih sengsara Mbak. Karena kan skala ekonomi kan, kita ngomong skala ekonomi. Karena kan belum lagi kita bicara pembayaran. Kalau kita bertransaksi dengan BUMN ekspor, bagaimana pembayarannya? Karena selama ini kan kalau ekspor kan menggunakan LC ya. LC bisa langsung diuangkan gitu, kemudian dimanfaatkan untuk pembiayaan operasional. Nah, bagaimana nanti perusahaan yang baru ini akan melakukan pembayaran kepada para pemilik konsesi batubara. Ini juga menjadi pertanyaan selanjutnya kan. Jadi sebenarnya banyak aspek nih yang mesti diselesaikan sebelum ini bisa running dengan baik. Banyak aspek dan juga ada aturan lainnya seperti DHE, SDA, kewajiban konversi rupiah dalam waktu kurun 12 bulan ini. Bagaimana sebetulnya pelaku industri juga menyikapi tadi ya, selain kebijakan ekspor satu pintu lewat BUMN, kemudian juga ada rencana lain untuk DHE, SDA. Secara beruntun ini Pak, dalam waktu yang cukup dekat ini. Ya, sebenarnya kalau bisa dibilang jujur ya, sektor pertambangan tuh dalam 2 tahun terakhir ya, tahun lalu dan tahun ini tuh banyak sekali regulasi. Regulasi yang berubah mulai dari undang-undang minerba yang baru. Kita di awal Januari, di Februari ya, di Januari muncul draftnya, di Februari tahun lalu muncul undang-undang minerba yang baru di mana ormas UMKM boleh masuk ke dalam industri batubara dan sebagainya, dan banyak regulasi-regulasi selanjutnya. Sampai tahun ini juga banyak regulasi yang termasuk di industri batubara, termasuk DHE, HBA, B50 gitu kan. Nah ini bertubi-tubi, dan ini cukup membuat kami ya bisa dikatakan terkaget-kaget ya. Bahkan kemarin kan banyak diberitakan Kadin di Cina juga protes ya, bahwa kepastian berusaha di Indonesia ini agak sedikit dipertanyakan gitu loh, karena banyak hal-hal baru yang muncul, dan itu juga yang kami rasakan di industri batubara gitu loh. Jadinya persepsi investor mungkin khususnya investor global terhadap kepastian berusaha gitu ya di sektor tambang tanah air sendiri saat ini, posisi stance mereka ada di mana Pak? Ya masih mempertanyakan, terus terang mereka masih mempertanyakan, karena kan kepastiannya tuh kayak nggak jelas gitu loh, karena aturannya selalu muncul setiap saat. Dan ini bagi investor itu kan hal yang buruk kan. Makanya tadi kan kita dengar IHSG merah, capital outflow terjadi gitu kan. Jadi ini terus terang merupakan masa-masa yang agak berat bagi industri batubara. Oke, terakhir pertanyaannya Pak, apakah dengan nanti implementasi penuh di tahun 2027 ini untuk memastikan bahwa semuanya berjalan lancar dan juga pelaku industri juga bisa memahami dan menjalani prosesnya secara jelas ya, dan juga mengikuti ketentuan dan juga aturan yang berlaku, apa yang perlu dilakukan untuk kedua belah pihak, baik itu pemerintah dan juga pelaku industri? Ya intinya kita mesti duduk bareng ya, duduk bareng. Jadi kita mengharapkan ada dialog antara pemerintah dan pelaku usaha sehingga kita bisa clear semuanya. Jadi pemerintah juga clear, pelaku usaha juga clear. Jadi kita bisa menyelesaikan semua yang tadi bottleneck, kemudian hambatan administrasi itu bisa diselesaikan. Harapannya tentu
supaya apa yang diinginkan oleh Pak Presiden itu bisa terwujud ya, bahwa BUMN ini akan menjadikan posisi tawar Indonesia lebih tinggi, tidak ada transfer pricing, tidak ada segala macam yang kemarin dipaparkan di rapat di DPR. Itu semua bisa kita selesaikan dengan cara apa ya? Kita duduk bareng, kita lakukan dialog, tahapan transisi ini bisa berjalan dengan mulus, sehingga nanti target di tahun depan 1 Januari itu bisa berjalan. Oke, sebelum kita tutup Pak, karena ini tahapan pertamanya di bulan depan. Iya. Satu bottleneck pertama yang perlu diatur terlebih dahulu. Satu bottleneck pertama, ya tadi itu bagaimana menghadapi masalah operasional ini, karena itu bottleneck itu udah pasti real itu operasional di lapangan gitu loh. Oke, jadi itu bottleneck pertama itu yang perlu diatasi begitu ya tadi ya, secara operasional ya. Bagaimana operasional di lapangan. Dan kemudian nanti kinerjanya untuk mungkin Minerba sendiri akan seperti apa Pak di tahun ini? Pasti akan turun lah, karena kita kan sekali lagi kinerja sektor, kalau kita lihat di laporan BPS tuh, ini yang sangat disayangkan ya, bahwa pertumbuhan industri pertambangan dan penggalian ya, kalau di BPS tuh pertambangan dan pertumbuhan itu grafiknya turun terus. Bahkan tahun ini minus, pertumbuhannya yang minus ya. Jadi ini mungkin pemerintah juga perlu mengkaji lebih dalam bahwa industri ini butuh kepastian regulasi, sehingga ini bisa bangkit lagi industrinya. Nah ini yang menjadi PR buat pemerintah dan juga bagi kami gitu loh. Baik. Terima kasih Pak Ardi Ishak-Kosen, Ketua Bidang Hubungan Industri dan Asosiasi Industri Perhapi atas waktunya sudah berdiskusi bersama kami di Nusantara Economic Update. Sehat dan sukses selalu. Terima kasih. Dan pemirsa, dialog tadi juga sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Ekonomi bukan sekedar angka, tapi nafas kehidupan kita semua. Dari pasar tradisional hingga industri digital, dari rakyat kecil hingga kebijakan besar, semua saling terhubung. Salam Gracia pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.